Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ye cakut samadakate dhame dhamma ruwatino. Te jana parame santi maju deyang sudutarati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau kita mendengar kata penjara, apa kesan yang muncul di pikiran kita? Kesan menyenangkan atau menyeramkan? Kesan yang seram pasti muncul di dalam pikiran kita. Kalau kita melewati jalan yang dimana di situ ada kompleks penjara, kesannya serem apa senang? Serem. Kenapa? Begitu lewat penjara pagarnya tinggi-tinggi, 5, 6, 7 meter. Sudah pagar setinggi itu masih dikasih kawat duri, tambah serem. Sebagai biku, kami beberapa kali masuk penjara, tapi bukan karena kami melakukan tindakan kriminal, melainkan untuk memberikan bimbingan rohani kepada warga binaan yang beragama Buddha. Di beberapa tempat, di beberapa kota, kadang-kadang rohnya suka ngajak, ayo bimbingan rohani ke penjara. Dan memang begitu kita masuk ke dalam penjara, pintunya kan nggak cuma satu. Itu gerbang tertutup rapat, pagar pelan itu satu pintu. Daftar dulu, pakai nenteng, masuk lagi pintu kedua, masuk lagi pintu ketiga. Beberapa kali melewati pintu yang dijaga oleh petugas. Ketemu warga binaan yang beragama Buddha, ada beberapa, 7-8 orang. Kadang ada yang lebih dari itu. Rata-rata kasusnya adalah narkoba. Minggu ini datang, minggu besoknya datang lagi. Tanya, kok berkurang? Mana yang satu? Bagai itu lagi masuk ruang isolasi. Waduh, lebih parah lagi. Kalau sudah masuk ruang isolasi, katanya ruangnya sempit, tanpa ada cahaya masuk. Makan, tidur, buang air besar, buang air kecil, ya di ruangan itu. Tanpa listrik, ulang lagi. Nah, kita bisa membayangkan, makin serem saja. Kadang-kadang masuk penjara yang normal juga, dulunya 4 kali yang tidur bisa sampai 50 orang. WC-nya di situ. Wah, makanya kalau masuk ke ruang penjara yang seperti itu, ini masih tembus. Jubah ini sudah ditutup, narik untuk itu. Baunya itu masih tembus. Menyeramkan, menakutkan. Bapak Ibu sekalian, saat ini memang kita tidak berada di dalam penjara lembaga permasyarakatan. Kita bukan warga binaan, bukan.
bukan narapidana. Tetapi Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya secara agama saat ini kita berada juga di dalam penjara. Penjara apa? Penjara samsara. Penjara lingkaran kelahiran kematian yang terus berulang, terus berputar. Mengingat kita belum menghentikan, belum membebaskan diri kita dari penjara samsara ini. Kita mengalami terus lahir tua sakit mati, lahir tua sakit mati, nanti jadi manusia, nanti jadi makhluk neraka, nanti jadi makhluk petak, nanti jadi binatang, nanti jadi dewa, berputar terus. Penjara samsara lebih menakutkan, lebih menyeramkan, lebih membawa derita yang hebat. Tidakkah kita ingin keluar, membebaskan diri dari penjara samsara? Bapak Ibu sekalian, di samping diistilahkan dengan penjara, samsara juga terkadang diistilahkan dengan lautan, dengan samudra. Makanya ada istilah lautan samsara, ada samudra samsara. Bapak Ibu sekalian, di dalam Caturma Sutta yang ada pada kitab suci Majjhima Nikaya, Sang Buddha mengumpamakan bahwa orang yang turun ke air, orang yang turun ke laut, itu ada 4 bahaya yang bisa mengancam orang tersebut. Bahaya apa? 1, bahaya ombak, bahaya gelombang. Di laut ada ombak, ada gelombang, menghempas apapun yang ada ke tepi, menghempas bahkan karang yang kokoh. Seperti musim-musim sekarang, kalau kita menyimak berita, beberapa pelabuhan penyeberangan ditutup. Kenapa? Karena ombaknya, gelombangnya tinggi, sampai 5 meter di beberapa perairan, ada yang 2 meter di beberapa perairan, ada juga yang sampai 7 meter di beberapa perairan. Nah, kita bisa membayangkan. Bapak Ibu sekalian, ombak menghempas apapun yang ada, yang berada dekat dengannya. Bapak Ibu sekalian, di dalam diri kita juga ada ombak yang bisa menghempas kita jatuh ke dalam derita. Ombak yang ada dalam diri kita adalah berupa simbol amarah. Bapak Ibu, ada yang sudah bebas dari kemarahan? Kadang-kadang kalau kita melihat orang yang lagi marah, kata-kata kasar keluar dari mulutnya, kata-kata caci maki keluar dari mulutnya, semua isi kebun binatang juga keluar dari mulutnya. Kalau orang lagi marah, jangankan ketemu dengan orang yang tidak disukainya, mendengar namanya saja sudah marah-marah. Apalagi kalau ketemu berpapasan.
Karena sangat marahnya, kadang-kadang kalau lagi berpapasan, ketemu, ada yang buang muka, ada yang memilih muter ke jalan lain. Kalaupun tidak ada jalan lain selain jalan itu, mau tidak mau harus ketemu, siap-siap bikin janjian. Karena saking marahnya, saya tunggu kamu di neraka. Hebat orang sekarang itu, gaul banget. Janjian bukan ketemu di kafe, di mall, janjian ketemu di neraka. Karena apa? Kemarahan menghempas dirinya, membawanya jatuh ke dalam penderitaan. Inilah obat bahaya pertama. Kemarahan bahaya pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, di laut ada pusaran air menyeret apapun yang ada di dekatnya. Kalau pusaran air muncul, muter-muter, ya menyedot ke tengah. Ada kayu bisa tersedot masuk. Ada apa yang ada di permukaan air bisa tersedot masuk. Ada kapal, ada sampan bisa tersedot masuk. Ada manusia juga bisa tersedot masuk. Makanya kadang-kadang kalau orang hilang terseret pusaran air, ya umumnya mayatnya itu tidak mengambang, tapi biasanya nyangkut di palung di bawah. Ya, nyangkut di situ. Kenapa? Karena tersedot, muter-muter masuk. Yang lalu kan ada kejadian pemandu dibuang tidur itu, dengar nggak itu? Ya, itu kan terseret pusaran air yang muncul tiba-tiba. Padahal pemandu udah senior. Begitu dicari-cari, mayatnya tidak mengambang di atas permukaan air, diselami, ada di bawah, di dasar permukaan air, tersangkut palung yang ada di dasar. Nah, Bapak Ibu sekalian, pusaran air menyeret apapun yang ada. Di dalam diri kita juga ada pusaran air. Pusaran air adalah simbol dari nafsu kesenangan indera. Bapak Ibu sekalian, kita punya indera-indera yang setiap saat indera-indera tersebut umumnya kita menginginkan selalu kontak dengan objek-objek yang menyenangkan. Contoh, mata. Mata kita kontak dengan apa? Objeknya mata. Hah? Objeknya mata apa? Hah? Objeknya mata apa? Itu lampu gantung, itu patung Buddha, itu patung Sariputta Moggallana, itu tempat dupa warnanya kuning, itu pintu warnanya coklat. Apa? Mata kontak dengan benda, mata kontak dengan warna. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat benda yang indah, yang menarik, warna yang indah, yang menarik, perasaan apa yang muncul? Senang atau tidak senang? Nah, ketika benda itu lewat, ketika benda itu sudah berlalu, mencari nggak? Masih menginginkan nggak? Ketika tidak menginginkan, ketika tidak menginginkan tapi tidak ada, bagaimana perasaan kita? Ya, pasti kita mencari lagi, pasti kita memburu lagi, karena saat itu kita terseret dalam pusaran air.
telinga kita, kontak dengan suara. Ya, ini kan kadang-kadang kalau lagi musim hajatan itu ada yang sunatan, ada yang mantenan, suara musiknya kan kok keras itu kan. Ya. Meskipun jauh, kalau suara itu kita kenali, suara musik siapa yang nyanyi, pasti kita ikut-ikut. Meskipun jauh, lama-lama, ya. Mungkin kita mendengar lama jauh, sakitnya tuh di sini. Pasti kita ikut-ikut. Kepala kita mungkin geleng-geleng, mungkin kita bergumam-gumam, ya kan? Pasti. Kenapa? Karena sudah familiar dengan suara tersebut. Nah, ketika berhenti ganti, suaranya nggak enak, kita nggak kenal. Gimana perasaan yang muncul? Senang atau tidak senang? Saat kita terseret ke dalam kesenangan kontak indera telinga, kita terseret dalam kesenangan hidup kita, kontak dengan berbauan. Kalau kita mencium yang harum, kita pasti mencari dan mengenali. Dupa wood, dupa naga, dupa gunung kaum, kemenyan, ya kan? Melati, mawar, ya kita mencari. Kemudian kalau kita tidak mengenali, wangi apa? Jangankan wangi yang harum, bau yang harum, bau yang bau saja kadang-kadang kita suka mencari. Ya toh? Coba saja kalau lagi kumpul-kumpul di sini saat begini, tahu-tahu ada bunyi, nyari kan? Sambil tutup hidung. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika hidung kita kontak dengan objek wangi, kita mencari, dan umumnya kita merasa senang. Saat itu kita terseret dalam usaha sehari. Lidah kita kontak dengan rasa. Ketika rasa itu enak, kita pasti menginginkan lagi dan lagi. Ketika rasa itu tidak enak, baru sekali dikunyah, pasti cepat-cepat dibuang. Ya, kita mengejar kesenangan indera. Meskipun kadang-kadang sudah tahu umurnya, sudah ada penyakitnya, sudah ada, tapi karena enak. Ya kan? Nanti kalau sudah sakit baru nyalahin, gara-gara makan durian saya jadi stroke. Yang salah duriannya apa orangnya? Nah, ya kan kadang-kadang seperti itu, kayak kita suka mengkambing hitamkan apa yang kita makan setelah penyakitnya menjadi. Tubuh kita kontak dengan sentuhan, mau yang lembut apa yang kasar, mau yang halus apa yang kasar. Kan kita pasti senang menyentuh yang lembut. Nah, saat itulah kita terseret dalam arus pusaran air. Ini bahaya yang ketiga. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, di laut ada bahaya buaya. Ya, kan ada beberapa istilah buaya muara. Beberapa minggu yang lalu saya baca di sebuah portal online, di sebuah jembatan yang ada di Sulawesi kerap kali muncul buaya berkalung ban. Buaya berkalung ban. Di kolong jembatan sering kali muncul. Dan di situ memang terdapat tokoh di masyarakat kalau buayanya muncul melihat dari jembatan. Ya bisa jadi ada orang lempar ban, bahaya buayanya lagi berenang.
Ya kan kalau dia berenang kan, nah pas ininya ke belakang, bulatnya bantu, kan ininya menggembung, ya kan? Akhirnya tidak bisa lolos, perutnya tidak bisa lolos karena bagian tubuhnya menggembung. Jadi bagian depan di belakang kaki depan itu ada kalungan ban. Gak ada orang yang berani melepasin. Ini disebutnya oleh masyarakat buaya berkalung ban. Buaya apapun yang ada dimakan, ya kan? Jangankan bangke, kadang-kadang manusia yang lagi mandi di sungai, manusia yang lagi buang air di sungai, tahu-tahu bilang dimakan buaya. Makanya di beberapa daerah seperti Sumatera dan Kalimantan kerap kali terjadi konflik manusia dengan buaya. Bapak Ibu sekalian, di dalam diri kita juga ada buaya. Buaya adalah simbol keserakahan, ketamakan, kerakusan. Jadi ketika kita melihat apa yang bukan milik kita, kemudian kita menginginkan, lalu kita mengambilnya, menguasainya, maka pada saat itu kita menjadi buaya. Makanya kadang-kadang bagi bapak-bapak yang sudah beristri tapi masih menginginkan istri baru, ganti lagi, sering diistilahkan dengan istilah buaya. Ibu-ibu tahu ya, seperti simbol kerakusan buaya. Kalau yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah di laut ada ikan buas. Di laut ada ikan buas. Banyak sesungguhnya ikan buas itu. Memang kadang-kadang orang hanya menganggap ikan buas itu hiu. Ada ikan bergaji juga buas. Hiu juga kan ada yang jantan, ada yang betina. Memang kadang-kadang kasak kusutnya. Kalau ada samanera lepas juga, kalau ada biku lepas juga, umumnya image-nya dimakan hiu. Padahal bisa saja hiunya itu bukan cuma wanita, bisa saja hiunya juga hiu jantan. Kenapa? Karena bisa jadi juga wanita-wanita yang menjalani kehidupan suci itu digoda oleh pria-pria iseng. Makanya di sini bisa juga ikan buas itu bukan cuma simbol buat wanita, tapi juga simbol buat pria. Ada peraturan bagi samanera. Peraturan yang bisa membuat seorang samanera diusir dari kesamaneraannya. Salah satunya adalah kalau dia menggoda bikuni. Tapi ini ada kasus. Sang Buddha kan menetapkan peraturan bukan tanpa kasus. Samanera godain bikuni, pecat. Ya. Ada. Jadi yang jadi hiu bukan cuma wanita, yang jadi hiu pria juga ada. Makanya tadi saya mengatakan ada hiu jantan, ada hiu betina. Jangan yang masih muda. Saya pernah tanya seorang bapak yang sudah tua, 70-an umurnya, mendekati. Pak, kalau lihat wanita yang bening-bening masih kepengen kan? Masih bantul. Waduh, dah 70, lihat yang bening masih kepengen. Ya, saat itu bahaya ikan buasnya muncul. Makanya kita harus hati-hati. Bapak Ibu sekalian, inilah 4 bahaya yang ada di laut. Simbolisasi juga 4 bahaya yang ada dalam diri kita, dalam batin kita. Bapak Ibu sekalian, di dalam salah satu sutta yang ada pada Anguttara Nikaya, Sang Buddha menjelaskan bahwa ada 5 kebajikan bermanfaat yang perlu kita miliki
Apa 5 kebajikan tersebut? 1. Sadar, keyakinan. Ini bermanfaat dan perlu kita miliki. Semalam saya menjelaskan tentang sadar di Dhamma Manggala. Ya, jadi di sini juga semalam juga dijelaskan tentang sadar, karena salah satu dari pancabala kan juga ada sadabala. Ya, di dalam Sutta-sutta Sang Buddha menjelaskan bahwa sadar itu, keyakinan itu seperti kekayaan. Ya, Bang Ibu punya kekayaan kan ya? Punya nggak? Punya nggak? Kekayaan yang selama ini ada di pikiran kita, ada kekayaan materi, ya toh? Ya kan? Dan ketika kita punya kekayaan materi, kita menjaga tidak? Merawat tidak? Melindungi tidak? Menjaga, merawat, melindungi, dan mewarisi kepada anak cucunya. Nah, sesungguhnya sadar keyakinan itu juga adalah kekayaan batin yang harus dijaga, dirawat, dilindungi, diwariskan juga ke anak cucunya. Ya, ini jangan cuma kekayaan materi diwarisi, kekayaan berupa keyakinan juga diwarisi kepada anak cucunya. Ya, kalau kekayaan materi habis nggak? Kan? Kalau kekayaan keyakinan bisa habis nggak? Kan? Bisa habis, bisa hilang kalau tidak dirawat juga. Ya toh? Kenapa? Ada nggak umat Buddha tidak agama? Itu kan berarti dia tidak merawat, tidak menjaga kekayaan keyakinan yang dimiliki. Makanya sama seperti kekayaan materi, kekayaan keyakinan juga perlu dirawat, dijaga dengan baik, diwarisi. Kebajikan yang kedua yang bermanfaat adalah sila. Ya, ini juga menjadi kekayaan yang perlu dijaga, dirawat, dilindungi. Karena ketika kita menjalani sila dengan baik, manfaatnya itu ada, hasilnya itu ada. Satu contoh, saat ini kita bisa lahir sebagai manusia, itu adalah berkah, buah, pahala, wipaka dari pelaksanaan sila yang kita jalani dengan baik di hidup yang lalu. Kita lahir sebagai manusia, fisik kita sempurna, itu berkah, buah, hasil dari melatih sila dengan baik di hidup kita yang lalu. Mental kita sempurna, itu juga buah, hasil, berkah dari menjalani sila di hidup kita yang lalu. Ada dong pahalanya nyata saat ini kita rasakan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah kekayaan kebajikan bermanfaat berupa diri. Yang keempat, otapa. Rasa malu dan rasa takut akan akibat dari perbuatan jahat. Malu untuk berbuat jahat, berpikir ulang. Saya umat Buddha masa berbuat jahat. Ya kan? Saya kepala keluarga di rumah, masa berbuat jahat. Saya pengurus di wihara, masa berbuat jahat. Dan kita harus berpikir lagi, akibat dari kejahatan yang kita lakukan itu bukan kepada orang yang kita jahati, kepada makhluk yang kita jahati. Akibat itu akan kembali kepada diri kita sendiri yang melakukan. Memang kadang-kadang ketika kita tidak suka pada orang lain, niat jahat muncul. Dan niat jahat itu berhasil kita laksanakan. Kita merasa senang. Di balik kesenangan kita sesungguhnya sudah menanti akibat karma yang berat yang bisa menimpa kita. Makanya kalau mau berbuat jahat, berpikir ulang. Ya, munculkan rasa malu, munculkan rasa takut akan akibat dari perbuatan jahat yang kembali pada kita sendiri yang melakukan. Kekayaan kebajikan bermanfaat yang kelima adalah kebijaksanaan. Ya, kebijaksanaan.
Bapak Ibu sekalian, pahamilah sifat hidup. Ya, pahamilah sifat hidup yang selalu silih berganti. Senang susah selalu berganti. Saat senang jangan terlena, jangan lupa diri. Kenapa? Kesenangan itu juga punya sifat pasti berlalu. Saat susah jangan putus asa, jangan frustasi. Kenapa? Kesusahan itu juga punya sifat pasti berlalu. Makanya kita harus bijak, dewasa mensikapi kenyataan hidup, belajar bijak. Inilah 5 macam kebajikan bermanfaat yang perlu kita miliki di dalam diri kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, dalam kitab Suci Anggutara Nikaya kelompok 7 dalam Udak Upama Sutta, Sang Buddha mengumpamakan bahwa kehidupan kita di alam manusia ini ibarat berenang, seperti berenang. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang bisa berenang? Ada? Ada yang punya hobi berenang? Bisa berenang kan? Hah? Ada banyak? Bisa berenang. Ya. Ya. Masa tinggal di Bengawan Solo nggak bisa berenang? Ya. Saya dari dulu sampai sekarang nggak bisa berenang. Meskipun dulu kalau pulang sekolah waktu SD SMP itu mainnya di pinggir Kali Citarum. Kadang-kadang mainnya juga di irigasi. Jadi rumah itu di tengah-tengah. Sini rumah, jalan, tanggul, Kali Citarum. Biasa saya suka main di tepi kali. Ya. Belakang rumah sawah, setelah sawah irigasi. Tapi kan sampai hari ini saya nggak bisa berenang. Teman-teman saya itu jago-jago berenang. Kadang-kadang mereka berenang nyeberangi Kali Citarum dari sini ke sini. Berapa itu? 50 sampai 100 meter lah ya. Balik lagi. Saya pengen bisa berenang. Teman-teman saya sudah mengatakan kalau mau bisa berenang harus makan udang mentah. Nah, namanya masih kecil tak kepikiran. Wah, pokoknya yang penting pengen bisa berenang. Wah, saya cari naik sepeda ke selokan irigasi yang kecil-kecil itu, saluran tersiarnya ya. Ya udah kecil-kecil, 2 ruas ya, takapin, kulitin, telan mentang-mentang. Sampai hari ini kalau saya berenang gaya batu. Ternyata itu mitos ya. Jadi jangan ulangi kebodohan saya. Sudah membunuh, belum pulang tadi. Jadi jangan ulangi itu. Itu mitos. Makanya kalau sekarang ada yang bilang kalau mau bisa berenang dalam udang mentah-mentah hidup-hidup, bohong. Saya gagal, tetap nggak bisa berenang. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada 7 macam berenang, 7 tipe berenang. Yang pertama, ada orang turun ke air, turun ke laut sebagai perenang. Nah, setelah turun dia menyelam dan tidak muncul lagi. Ini sama seperti kita manusia. Muncul lahir sebagai manusia, tapi sehari-hari perbuatan yang dilakukan perbuatan jahat dan jahat. Ini seperti perenang. Ya kan? Ada yang seperti itu. Lahir sebagai manusia, fisiknya sempurna, mentalnya sempurna, tapi perilakunya jahat terus, membunuh, mencuri, berzina, berbohong, mabok-mabokan. Ada yang seperti itu. Ini seperti seorang yang turun ke air, berenang, lalu menyelam dan tidak muncul lagi. Perbuatan jahat yang dilakukan itu akan membawanya semakin tenggelam. Tenggelam kemana? Ke alam-alam yang menderita.
jahat, dia tenggelam dalam kejahatan. Sebagai akibatnya dia akan tenggelam jatuh ke alam yang menderita, ke neraka, ke alam binatang, ke alam petak, ke alam asura. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, orang yang jahat suka ngajak-ngajak, ya kan? Suka ngajak-ngajak, suka menghasut biar kita ikut jahat seperti dirinya. Makanya kita jangan mau, ya. Dia tenggelam sendirian. Kita orang nggak mau, sudah. Ya, daripada kita itu tenggelam. Ya, jadi ini orang yang pertama, perenang yang pertama. Yang kedua, perenang yang kedua adalah dia turun ke air. Dia menyelam. Lalu dia naik sebentar, lalu menyelam kembali. Ini sama seperti perilaku kita sebagai manusia. Ya, kadang-kadang kita tenggelam lama nggak terlihat, lalu muncul pelihara sebentar. Setelah itu tenggelam lagi, nggak muncul lagi. Ada nggak yang begitu? Hah? Ada nggak? Padahal selama muncul dia tahu ada kebajikan bermanfaat yang baru dimiliki, ada keyakinan, ada sila, ada judi otapa, ada banyak tahu. Tapi setelah itu dia tenggelam lagi. Ya, jadi berbuat baik itu cuma sesaat. Setelah itu lebih banyak berbuat baik. Ya, ini perenang yang kedua. Perenang yang kedua. Jadi muncul sebentar, setelah itu tenggelam lagi. Kan banyak umat Buddha ya yang muncul kalau cuma perayaan, pesak doang muncul. Dengar ceramah sekali, pulang minggu depan nggak muncul lagi. Nanti muncul lagi tahun depan, Wesak, itu pun kalau masih hidup. Ya. Kemudian perenang ketiga, Bapak Ibu sekalian, dia turun ke air, menyelam, muncul, lalu stuck, hanya mengambang. Padahal kalau dia hanya mengambang, bahaya masih muncul tidak? Kalau kita hanya mengambang di atas permukaan air atau ombak, tersapu ombak, usaha air muncul ikut terseret. Dan kalau kita mengambang begitu, kaki kita pasti kan untuk bisa mengambang, kaki kita pasti bergerak-gerak. Ya, kaki yang bergerak itu bisa memancing, ya kan? Buaya yang mungkin dari bawah, dikit. Ikan buas yang mungkin dari bawah, dikit. Bahaya masih kan. Nah, ini sama seperti kita. Ada kebajikan yang harus ditingkatkan. Kita maunya keyakinan sudah segini aja tak. Sila sudah segini aja tak. Ilmu apa cukup kan? Ini segini aja. Kebijaksanaan cukup segini aja. Ini orang cuma setak. Nah, Bapak Ibu dalam hidup ini mau maju, mau setak, apa mau mundur. Bapak Ibu kan punya usaha ya. Usahanya mau maju, apa mau mundur, apa mau setak? Kan mau maju. Kalau usahanya setak, kepikiran nggak? Nah, demikian pula kebajikan. Jangan cuma cukup sampai segitu saja. Ya kan? Melatih silat jangan cuma 5. Tingkatkan jadi 8. Tingkatkan jadi 10. Tingkatkan jadi 227. Tahu kalau bilang 227. Tapi katanya usaha harus meningkat, kebajikan juga harus meningkat. Ya Bang, untuk apa? Mengimbangi. Nanti kalau tahu-tahu melorot gimana? Kalau batinnya tidak siap, ya kita harus meningkat, jangan cuma setak.
Ya, jadi keyakinan bermanfaat, kebajikannya harus ditingkatkan, bukan cuma tetap segitu-segitu aja. Nah, ini peranan yang ketiga, ya cuma segitu-segitu aja. Jadi dia stuck. Ya, bahaya masih ada. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, peranan keempat adalah dia turun ke air, menyelam, muncul. Setelah muncul dia tidak diam. Dia tengok kanan, dia tengok kiri. Barangkali di dekat dia ada batu buat pijakan. Karena dia butuh. Untuk apa? Naik ke atas batu tersebut. Untuk apa? Melihat di manakah daratan yang aman. Berapa jauh lagi. Ya, kenapa? Karena dia ingin bebas dari tempat bahaya. Ini menggambarkan orang yang meningkatkan kebajikan bermanfaat. Dia sadar kebajikan bermanfaat, keyakinan harus terus ditingkatkan. Kebajikan bermanfaat, sila harus terus ditingkatkan. Kebajikan bermanfaat, diri otapa harus terus ditingkatkan. Kebajikan bermanfaat, kebijaksanaan harus terus ditingkatkan. Ini menggambarkan orang yang mencapai tingkat kesucian pertama, seorang sotapana. Sotapana adalah tingkat kesuciannya. Orang yang sudah mencapainya disebut sotapati. Bapak Ibu sekalian, dalam Ratana Sutta bab ke-10 disebutkan kualitas-kualitas seorang sotapana. Sahawasa dasana sampadaya, Taya sudah mencerita bawati, sataya didi widi pancak, sila batang waktunya didi. Satu hapani jati pamutok, cacak di tangan abalo aku. Seorang sotapana sudah membasmi 3 belenggu pertama dari 10 belenggu. Belenggu keakuan, belenggu keraguan, belenggu ketahadulan sudah banyak hilang dalam diri seorang sotapana. Seorang sotapana juga tidak mungkin jatuh ke tempat alam sengsara. Seorang sotapana sudah aman dari alam neraka, alam binatang, alam setan kelaparan, alam asura. Seorang sotapana juga tidak mungkin melakukan 6 kejahatan berat. Tidak mungkin seorang sotapana membunuh ibu, membunuh ayah, membunuh anak, melukai budak, memecah belah sangga, atau mengajarkan ajaran yang salah. Seorang sotapana paling banyak 7 kali lagi mengalami kerohian, baik itu di alam manusia ataupun di alam dewa. Ya, itu cuma lagi paling banyak. Jadi ada sotapana yang sekali lagi mengalami kerohian, setelah itu dia mencapai harapan. Ada sotapana yang 2 sampai 6 kali lagi dia mengalami kelahiran, setelah itu dia mencapai harapan. Ada sotapana yang paling banyak 7 kali lagi mengalami kelahiran, setelah itu dia mencapai harapan. Satu contoh, seorang sotapana murid Sang Buddha Gautama adalah Raja Bimbisara. Dia itu sudah sotapana. Yang lalu saya pernah cerita dong, menjadi yaka namanya Janawasapa. Ya, pada Pati Dana 2 atau 3 tahun lalu itu saya pernah sampaikan. Mungkin Bapak Ibu sudah lupa, soalnya banyak yang kayak peranan kedua. Ya itu. Ya, jadi misalnya Bimbisara menghadap Sang Buddha, dia cerita sudah mengalami kelahiran yang 7, sedang berjuang untuk mencapai sakadagami, sedang berjuang untuk mencapai tingkat kesucian yang tinggi. Orang yang sudah mencapai sotapana di dalam sutta-sutta diungkap. Ada ungkapan dhamma yang muncul sebagai buah dari pencapaian tingkat kesucian sotapana. Yang tinggi samudaya dhamma sabantang niroda dhamma. Segala sesuatu yang muncul karena perpaduan faktor pembentuk sewajarnya mengalami kehancuran. Yang sering
Dia turun ke air, sudah melihat, oh ada batu di sana. Dia menuju batu tersebut, lalu berdiri di batu tersebut. Untuk apa? Melihat, oh ternyata itu pulau yang aman, daratan yang aman. Lalu dia turun lagi, menyeberangi arus, melawan arus. Ini menggambarkan orang yang mencapai tingkat kesucian kedua. Ya, dia cerdas, bijak. Kenapa? Naik ke batu untuk melihat berapa jauh daratan yang aman. Setelah itu dia berjuang lagi, berusaha lagi untuk menuju daratan yang aman tersebut. Dia sadar masih ada kebajikan bermanfaat yang perlu dimaksimalkan, yang harus dia miliki. Maka dia berjuang lagi. Sadar, sila, diri, otak, papanya makin dia dengar, hingga dia mencapai tingkat kesucian kedua sebagai seorang sakadagami. Sakadagami melenyapkan 3 belenggu dan melemahkan 2 belenggu lainnya. 2 belenggu lainnya apa? Kemarahan. Ya. Lalu nafsu indra. Jadi ombak dan gelombang mulai dia lemahkan. Ya, ombak dan gelombang mulai dia lemahkan. Seorang sakadagami cuma sekali lagi mengalami kelahiran di alam manusia atau di alam dewa. Setelah itu dia mencapai tingkat kesucian. Ini perangan ke-6. Keempatnya kelima. Ini perangan ke-5. Sakadagami. Yang ke-6 Bapak Ibu sekalian, perangan ke-6 adalah perangan yang sudah tiba di bibir pantai. Jadi tunggal selangkah lagi, dia sudah sampai di daratan yang aman. Ya, dia sudah berenang menuju tepi pantai. Jadi sekarang dia sedang berdiri di atas batu di tepi pantai. Kalau tadi batunya masih di tengah laut, ya, ini sudah berdiri di atas batu di tepi pantai. Jadi tinggal selangkah lagi dia sudah sampai di daratan yang aman. Ini menggambarkan orang yang sudah mencapai anagami. Seorang anagami sudah melenyapkan 5 belenggu. Jadi tidak ada lagi keakuan, tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ketahayulan, tidak ada lagi kemarahan, tidak ada lagi nafsu indra. Ya, sudah tidak ada yang tanpa sisa. Seorang anagami tidak lagi lahir ke alam manusia, tidak lagi lahir ke alam dewa biasa. Seorang anagami bila mana dia meninggal, mereka akan langsung lahir di alam khusus anagami, yaitu di alam Brahma Sudawasa. Itu alam khususnya para anagami. Ini perenang yang ke-6. Perenang terakhir Bapak Ibu sekalian, perenang ke-7 adalah perenang yang sudah tiba di daratan yang aman. Jadi 4 bahaya sudah tidak mungkin lagi menyentuhnya. Ya, kenapa? Karena dia sudah keluar dari lautan samsara, sudah bebas dari samudra samsara, sudah bebas dari penjara samsara. Ini adalah seorang arahat. Ya, seorang arahat. 10 belenggu total dimusnahkan tanpa sisa. 5 yang tadi ditambah yang ke-6 adalah keinginan lahir di alam Brahma Rupa. Yang ke-7 keinginan lahir di alam Brahma Arupa. Yang ke-8 adalah kesombongan. Yang ke-9 adalah kegelisahan. Yang ke-10 adalah kebodohan batin. Seorang arahat sudah benar-benar bebas dari samsara. Makanya kalau tadi Sotapanna ungkapannya demikian, arahat, ya, di dalam suta-suta ungkapan pencapaian arahat adalah hina jati usitam brahmacharya kakang karanian nak parang kita kaya kita jati. Hina jati kelahiran dihentikan. Ya, hina itu tiada tanpa, jati itu kelahiran, tiada lagi kelahiran tanpa ada lagi kelahiran.
Usitang brahmacharya, kehidupan suci sudah sempurna dijalani. Kata karangan, semua tugas sudah dijalankan dengan baik. Nak parang ipataya ipajana ini tidak ada lagi tugas baru, tidak ada lagi kewajiban baru. Semuanya sudah selesai. Inilah perenang yang ketujuh. Bapak Ibu sekalian, inilah 7 macam perenang yang diumpamakan seperti kita yang hidup di alam manusia. Ini dijelaskan oleh Sang Buddha di dalam Buddha Upama Sutta, kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 7. Kita mau jadi perenang yang keberapa? Mau jadi perenang berapa? Yang ke-7. Ketinggian ini. Saya aja belum kepengen. Minimal kita harus berjuang untuk jadi perenang ke-4. Ya, makanya terus tambah kebajikan bermanfaat yang kita miliki. Tingkatkan keyakinan, tingkatkan sila, tingkatkan hiri otapa, tingkatkan panya. Ya, sambil berbuat baik, sambil bertekad untuk memperoleh gelar, titel, APBAS. Ya, jadi kalau seandainya kebajikan kita belum mencukupi saat ini untuk membawa kita menjadi perenang ke-4, jadi sotapana, ya, sambil bertekad berbuat baik untuk memperoleh titel APBAS. Hoping to be born as manusia and die as sotapana. Ya, berharap kehidupan akan datang semoga bisa jadi manusia lagi. Dan saat kehidupan akan datang meninggal sebagai sotapana. Ya, kita harus berjuang minimal untuk bebas dari 4 alam sengsara dulu. Ya, bertahap pelan-pelan sampai akhirnya kita bebas dari penjara samsara, dari lautan samsara. Caranya sudah ditunjukkan oleh Sang Buddha. Sebagaimana di Dhammapada dikatakan, Yentako sama data Dhammanuwatino Tejana parame santi macudeyan sudutara. Mereka yang hidup sesuai dengan dhamma yang diterangkan dengan baik akan mencapai pantai seberang, menyeberangi alam kematian yang amat sukar untuk diseberangi. Jadi kalau kita mau bebas dari samsara, dari penjara samsara, dari lautan samsara, ternyata caranya adalah dengan hidup sesuai dengan dhamma. Yang meningkatkan terus praktek kebajikan kita yang selaras dengan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Selamat berjuang, selamat berlatih. Semoga kita betul-betul menuju kebebasan dari samsara. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai kata, semoga